Halo Sobat Kopi Film semua, ketemu lagi sama gua Ronald. Dan gue Yudi. Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Walaupun hidup terkadang terasa sulit, tapi selalu ada harapan. Seperti dalam film yang akan kita bahas berikut ini. Film kali ini berasal dari produksi film asal Korea Selatan yang berjudul Castaway on the Moon. Seruput dulu. Film ini berlatarkan sebuah kota di Korea Selatan. Seorang pria yang bernama Kim Song-un yang begitu sangat putus asa karena memiliki banyak hutang dan dia berencana akan bunuh diri dengan loncat dari jembatan yang tinggi. Akhirnya Kim nekat untuk loncat dan ternyata Kim malah nggak mati. Dan Kim malah terdampar di pulau kecil yang berada di tengah kota. Dia merasa bodoh karena untuk mati saja tidak bisa. Setelah terdampar, kemudian Kim menyusuri pulau itu untuk menemukan jalan keluar. Sampai pada akhirnya, ada sebuah kapal wisata yang lewat. Dan Kim meminta tolong dengan melambai-lambaikan tangannya ke arah kapal. Dan kocaknya, penumpang kapal yang melihat justru membalas lambaian tangan Kim. Karena mereka menyangka, Kim memberikan salam kepadanya. Kim kemudian membuat tulisan "Help" di tepi air, berharap ada yang melihatnya. Kim teringat, dia masih memiliki handphone dan baterainya masih tersisa sedikit. Kim mencoba menelepon kekasihnya. Namun, sang kekasih sudah tidak peduli kepadanya. Dan akhirnya baterai handphonenya lowbat dan mati. Namun dalam keputusasaannya, Kim menyadari, kalaupun dia bisa keluar dari pulau itu, tidak akan membuat hidupnya lebih baik dan bisa terbebas dari segala masalahnya. Lalu Kim pun memutuskan untuk mencoba bunuh diri kembali dengan menggantung diri. Tapi di sini ada adegan kocak lagi. Tiba-tiba perut Kim terasa sangat mules dan ingin buang air besar. Karena hal itu, Kim batal untuk bunuh diri dan memilih untuk buang air besar dulu. Setelah selesai BAB, Kim pun termenung dan berpikir untuk menunda aksi bunuh dirinya. Karena lapar, Kim mencoba makan jamur-jamuran yang tumbuh liar di pulau tersebut. Ketika dia mencobanya, justru jamur itu terasa sangat enak. Kim mencoba berkali-kali membuat api dan menggesekkan kayu, namun gagal. Akhirnya, malahan Kim menggunakan korek api untuk menyalakan rokoknya. Akhirnya, Kim mulai menikmati berada di pulau itu. Karena merasa terbebas dari beban dan tidak ada yang mengejar untuk menagih hutang. Di kemudian hari, Kim menemukan perahu berbentuk bebek. Dan Kim membawanya untuk dijadikan tempat tinggal. Kim mencoba membuat jaring seadanya untuk menangkap ikan dan merangkap burung, walau akhirnya selalu gagal, dan terpaksa memakan jamur lagi dan lagi. Ketika Kim hendak membersihkan kepalanya dari kotoran di sungai, Kim keramas dengan sabun. Karena hal itu, ikan-ikan di sekitar Kim mati dan mengambang. Kim kemudian membakar ikan-ikan itu untuk dimakan, meski ada aroma sabun. Dan pada malam harinya, ketika Kim tertidur, ada burung yang memakan sisa ikan yang tidak habis. Dan pagi harinya burung itu pun mati, yang kemudian dibakar juga oleh Kim. Akhirnya Kim bisa menikmati daging burung bakarnya. Setelah beberapa hari terjebak, Kim akhirnya mulai berasa betah berada di pulau itu. Lalu, tulisan "Help" pun dirubah Kim menjadi "Hello". Dan di sisi lain, tanpa disadari oleh Kim, di sebuah kamar ada seorang wanita yang selama ini mengamati Kim dari kejauhan dengan kameranya. Wanita itu bernama Kim Jung-yun. Dia sudah mengurung diri di kamarnya selama 3 tahun. Jung-yun setiap hari selalu mengamati dan memotret Kim. Dan hasil fotonya selalu dia simpan. Karena dia terhibur dengan tingkah konyol yang dilakukan Kim setiap harinya. Suatu hari, Kim mengigau dan membayangkan mie kacang hitam. Karena Kim menemukan bungkus mie kacang hitam yang di dalamnya masih ada bumbu belum dibuka. Dan Kim mencoba membuat mie dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Namun gagal. Kim sangat ingin dan ngidam sekali makan mie itu. Dan terus berpikir, bagaimana cara membuat mie itu? Sampai Kim merasa putus asa dan ingin membuka bumbu mie kacang hitam itu. Namun dia berpikir ulang dan mengurungkan niatnya. Kim mendapatkan ilham dari kotoran burung di atap rumah bebeknya. Karena Kim melihat di kotoran tersebut terdapat ada biji jagung dan biji sayur yang tidak tercerna oleh si burung. Dan Kim mengumpulkan kotoran tersebut dan membuat ladang untuk menanamnya.
Dari kejauhan, Jong-hyun mengamati dan mungkin sambil bertanya di dalam hati, ada apa dengan kotoran burung itu? Kim mulai bercocok tanam seperti layaknya petani. Saat lelah, Kim menjilat keringatnya dan merasakan sensasi asin di lidahnya. Kim berpikir, dia bisa membuat garam dari keringat tubuhnya. Tidak lupa, Kim juga membuat orang-orangan sawah dari kemeja jas, celana, dan dasinya. Tidak terasa, sudah 2 bulan Jung-hyun memperhatikan tingkah laku Kim di pulau itu. Jung-hyun ingin sekali berada di sana bersama dengan Kim. Sampai suatu kali, Jung-hyun membuat pesan dalam botol kosong. Dan pada malam harinya dia nekat keluar rumah dan menuju jembatan untuk melempar botol itu. Berharap pesannya bisa dibaca oleh Kim. Semakin hari, Kim semakin pandai dalam membuat makanan dari telur burung dan ikan bakar. Dan tidak lupa juga Kim menyempatkan diri untuk berolahraga. Ketika Kim sedang berada di ladang, Kim selalu mengumpulkan keringatnya ke dalam botol kecil, karena rasa asinnya bisa menggantikan rasa garam. Setelah beberapa minggu meladang, akhirnya Kim melihat ada tunas yang tumbuh. Kim sangat bahagia, karena dia berhasil bercocok tanam. Saat Kim mencoba berkeliling untuk mencari barang-barang bekas, Kim melihat ke atas pohon ada botol berisi kertas. Ternyata itu merupakan botol yang dilempar oleh Jong-hyun. Lalu Kim mencoba membuka kertas dalam botol tersebut, yang isinya hanya bertuliskan kata hello. Walaupun merasa aneh, tapi Kim yakin ada orang di luar sana yang sedang memperhatikannya. Dan Kim membalas pesan tersebut dengan menulis kalimat "How are you?" di tepi sungai sambil melambai. Dan Jung-hyun yang melihat hal itu merasa sangat bahagia dan memotret serta mencetak foto itu. Pada malam harinya, Jung-hyun mengirim surat balasan kembali. Yang kemudian pesan itu ditemukan juga oleh Kim. Dan pesan yang kedua ini bertuliskan, "Fine, thank you. And you?" Kim merasa sangat senang. Dan kemudian dia membalasnya dengan nulis, "Fine, thank you," di tepi sungai. Akhirnya Kim melihat sayur-sayuran tumbuh subur di ladangnya. Ketika hendak memindahkan orang-orangan sawah, Kim kaget karena melihat ada pohon jagung tumbuh di balik orang-orangan sawah. Dan Kim merasa sangat bahagia karena dia bisa membuat tepung jagung untuk membuat mie. Jong-hyun yang melihat bahwa Kim sangat ingin makan mie kacang hitam, dia berinisiatif untuk mengirimkan makanan mie kacang hitam ke pulau itu. Dia meminta kepada kurir restoran langganannya untuk mengantar beberapa makanan kepada Kim. Dan di sini juga ada adegan lucu. Ketika sang kurir mengantarkan makanan tersebut, ia menggunakan perahu bebek yang dikayuh ke pulau tersebut. Ketika kurir sampai di pulau itu, dia bertemu dengan Kim dan berkata bahwa ada seorang wanita mengirimkan mie kacang hitam untuknya. Dan ada beberapa makanan lainnya. Dan Kim bertanya kepada sang kurir, siapa wanita yang telah menyuruhnya untuk mengantarkan makanan ini? Namun sang kurir pun berkata bahwa dia juga belum pernah bertemu dengan wanita tersebut. Kim menolak semua makanan itu dan meminta kurir untuk mengambilnya kembali. Dari kejauhan, Jung-hyun yang melihat sangat kaget karena Kim menolak semua makanan itu. Dan sang kurir pun kembali kepada Jung-hyun dengan mengeluh di depan pintu kamarnya. Jung-hyun merasa sedih dan gak habis pikir, kenapa Kim seperti itu? Lalu Jong-hyun pun mengirimkan pesan kepada Kim yang bertuliskan, "I am sorry." Karena tidak ingin membuat Jong-hyun merasa bersedih, Kim mencoba menghibur dengan tingkah konyolnya. Jong-hyun melihat dari kejauhan dengan tersenyum dan menangis bahagia. Akhirnya, waktu yang dinantikan tiba. Jagung Kim sudah siap dipanen. Kim juga mengumpulkan sayur-sayuran lainnya. Dengan sangat telaten, Kim membuat adonan mie. Dan luar biasanya, dia berhasil membuat mie dengan bahan-bahan itu. Akhirnya Kim mengambil bumbu yang selama ini dia simpan. Dan dia menaburkan ke dalam mie buatannya. Kim bersiap untuk menyantap mie itu. Mie yang dibuat lengkap dengan tambahan topping telur serta sayuran, percis seperti di kemasan mie tersebut. Dengan rasa haru, Kim menyantap mie buatannya. Dia sangat menikmati mie kacang hitam yang selama ini dia inginkan. Walaupun hal ini kelihatan biasa, namun dengan perjuangan Kim selama ini, hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dari sini kita bisa melihat
bahwa segala sesuatu hal yang terlihat tidak mungkin dapat kita wujudkan selama kita mau berjuang dan berusaha. Di kejauhan, Jung Yun melihat momen itu. Dia merasa terharu dengan perjuangan Kim. Dan Jung Yun mengirimkan pesan bertuliskan, "Congratulations." Kim semakin merasa penasaran, siapa wanita yang selama ini memperhatikannya. Kim kemudian menuliskan, "Who are you?" di tepi sungai. Jung Yun merasa sangat bingung dan merasa sangat tidak pede. Kemudian dia mencari foto wanita cantik untuk dikirimkan kepada Kim. Ketika akan mengirimkannya, Jung Yun mengurungkan niatnya. Dan Kim yang selama ini menunggu balasan dari Jung Yun merasa gelisah dan penasaran karena tidak mendapatkan balasan dan menuliskan kata why di tepi sungai. Di sisi lain, Jung Yun kaget karena akun medsosnya berisi komentar negatif tentang dirinya. Karena dia ketahuan selama ini berpura-pura menjadi seleb medsos dengan memasang foto wanita lain di akun medsosnya. Dan dari situ, Jung Yun merasa sangat sedih dan malu. Di suatu malam, datang hujan angin yang sangat lebat di pulau tersebut. Hujan tersebut memporak-porandakan kebun serta rumah bebeknya. Dan pada pagi harinya, Kim berkeliling untuk melihat kondisi pulau akibat badai semalam. Ternyata, pulau itu didatangi oleh para petugas sosial untuk membersihkan bekas badai semalam. Kim berlari ketakutan untuk menghindari para petugas itu. Namun pada akhirnya Kim tertangkap juga dan dibawa ke kota. Ternyata ketika sampai di kota, justru Kim hanya ditelantarkan begitu saja di tepi jalan. Kim merasa sangat putus asa karena tidak ada lagi yang peduli kepadanya dan ingin mengakhiri hidupnya kembali. Sementara itu, Jung Yun panik dan berlari keluar dari kamarnya untuk mencari Kim. Di sisi lain, Kim berpikir akan mengakhiri hidupnya dengan loncat dari gedung tertinggi di kota itu. Ketika Kim menaiki bis untuk menuju ke sana, Jung Yun masih terus berlari mengejar bis itu. Sampai pada akhirnya, Jung Yun berhasil naik ke dalam bis tersebut. Mereka saling berpandangan setelah selama ini hanya berkomunikasi melalui pesan dalam botol. Dan pada akhirnya, mereka bisa bertemu, duduk bersebelahan, dan saling tersenyum. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, kasih jempol, like, dan komen. Sampai jumpa lagi di alur cerita film lainnya. Seruput dulu.